الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يومكم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا أجابكم الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على أمعان الدين رب اخدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa azazindahu wa hajamal ahzabal wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allah Ta'ala ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Pada hari ini dikumandangkannya takbir, tahlil dan tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesuatu yang membuka kesadaran manusia sebagai hamba, kesadaran kita sebagai hamba yang fakir, yang tidak bisa apa-apa, bisa hanya berbuat salah dan dosa. Dan disebut dengan hari raya korban. Korban sudah teridentifikasi atau sudah ternarasikan penyembelihan hewan kurban, korban, hewan untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bukan semata-mata hewan korban ini hanya masalah darah dan dagingnya, akan tetapi ini bagian dari sebuah tatanan syariat dalam kehidupan beragama. Kalau kita mencermati kita angkat katakanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini menunjuk kepada bentuk perintah. Iqra, bacalah. Artinya bahwa bukan membaca karena tulisan, bukan membaca karena mata. Karena banyak orang yang bisa melihat dan membaca secara tulisan dan banyak mendengar, akan tetapi otaknya buntu, hatinya tertutup. Satu hikmah di balik peristiwa kurban, bagian dari sebuah keteladanan yang diperintahkan oleh Allah melalui petunjuk utusannya supaya meneladani kepada Nabi Ibrahim. Yang membedakan antara hewan dan manusia, yang membedakan hewan dan manusia. Pada saat kita melihat peristiwa haji, ada yang balang jumroh, ada yang balang jumroh ula, ada yang balang jumroh tsani, ada yang balang jumroh akobah. Artinya yang dilempar, yang harus ditundukkan itu adalah nafsiyah, syaitoniyah, jiniyah, dan iblisiyah. Kamu nih. Kemudian kembali kepada Iqra dulu. Bacalah apapun peristiwa yang kita alami, peristiwa yang kita hadapi, peristiwa yang kita lihat, peristiwa yang kita alami ataupun orang lain yang alami. Semua peristiwa-peristiwa bacalah Iqra bismi rabb dengan satu kesadaran bersama dalam sebuah sistem Tuhan, bismi rabb dalam satu sistem Tuhan dan berada di dalam ketuhanan.
sistem ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, yang menciptakan. Artinya bahwa pada saat kita berbicara tentang khalaq, yang menciptakan, itu jangan membayangkan khalaqa itu dari tidak ada kemudian menjadi ada, itu disebut khalaqa. Bukan. Yang disebut khalaqa itu adalah proses antara gula, proses mulai dari wadahnya, proses dari gelasnya, kemudian dimasukkan air, dikasih gula, dikasih kopi, maka menjadi wedang kopi. Maka proses ini menjadi kopi, itulah disebut khalaqa. Kita sering mensalahfahami, ya memang hewan yang menciptakan Allah, manusia yang menciptakan Allah. Tapi proses menjadi kecil kemudian berkembang menjadi besar, itu khalaqa. Itu khalaqa. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min 'alaq. Penekanan saya di sini. Jadi bacalah. Kalau kamu ingin jadi manusia secara utuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk wujud jadi manusia secara utuh, lahir dan batin, Iqra khalaqal insan. Sungguh itu karena bisa bergerak, karena bisa melihat, karena bisa berbicara, karena bisa membaca, itu karena ada diri Tuhan, ada pinjaman Tuhan yang dimasukkan ke dalam tubuh yang disebut dengan ruh, nafahtu min ruh, maka disebut min 'alaq. Supaya kamu itu jadi, supaya manusia ini jadi, hanya dengan min 'alaq. 'Alaq itu ya selama ini tertafsirkan dan telah disepakati darah. Ternyata secara biologi pun kedokteran bingung, karena ternyata tidak begitu. Karena asli makna min 'alaq, alaqa itu saling berkaitan, saling interaksi, saling koneksi, saling bergantung. Kalau dipanjang lebarkan menjadi saling komunikasi, saling administrasi, penguatan, perkuatan sebuah sistem dan mekanisme untuk terjalinnya sebuah hubungan dan interaksi dan komunikasi yang harus dibangun dalam sebuah kehidupan ini. Al-insan khalaqal insan min 'alaq. Makanya telah disiapkan oleh Allah penanya, bukunya. Apa penanya? Apa bukunya? Rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam. Bapak Ibu, pada saat kita nggak bisa Iqra, kita nggak bisa membaca keadaan dan situasi, kita membaca Iqra itu hanya dalam pengertian membaca seperti membaca HP begitu, jadinya apa? Nggak beda dengan hewan. Itu yang membedakan hewan dan manusia. Yang membedakan hewan dan manusia adalah nalarnya, hatinya, rasanya, yang membedakan dengan hewan. Syukur itu perilaku milik manusia, kufur itu perilaku milik hewan. Saat orang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan diri dalam bentuk apapun, gitu. Hewan diri, kecuali dia melakukan itu hanya karena masalah rantai makanan. Kalau musuhnya lebih besar, tentu dia tidak akan memakannya dan dia akan takut. Hanya itu. Akan tapi dia tidak bisa melihat bahwa tanaman itu ada pemiliknya. Sehingga pada saat hewan itu sudah dilatih kayak apapun,
Umpama kemudian dia menghabiskan tanaman pemiliknya yang seharusnya dijaga. Hewan makan tanaman, penjaga makan tanaman, umpama kambing atau mungkin sapi begitu. Nggak bisa mengendalikan diri karena memang tidak punya pengendalian diri, karena memang tidak ada di situ rumusnya, tesisnya. Kemudian manusia ada pengendalian diri. Jadi ada istilah sabar, tawakal, ikhlas, jujur. Ini milik manusia. Ini pun manusia yang punya nalar. Ini pun manusia yang punya nalar dan yang punya hati nurani. Ini yang membedakan. Otak adalah manusia, gunakan untuk mengendalikan diri, menghitung, membuat mizanisasi dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Kita membuat mizanisasi, kita mengetahui limitasinya, kita mengetahui batasan-batasan kehidupan ini, batasan yang diperlukan dalam pengertian boleh dan tidak, dalam pengertian akan merusak tatanan kehidupan sosial atau tidak, merusak tubuh kita atau tidak. Saat kita tidak menggunakan otak, nalar akan lepas, maka korupsi terjadi, bulian terjadi, nggak mau ngalah terjadi, menangnya sendiri dilakukan. Ini adalah perilaku hewan. Itulah penyembelihan sebagai bagian dari tatanan syariat zaman Nabi Ibrahim dan dijadikan sebagai uswatun hasanah. Kenapa Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah? Kemampuan dalam hal ajaran risalah ini yang dinisbahkan hewan harus ditundukkan. Yang kedua adalah sistem pengajaran, sistem mendidik anak. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak terekam di dalam sejarah, yakni expert di dalam, expert bahasanya apa? Ahli di dalam pertanian, utamanya istrinya Siti Sarah. Dia adalah ahli pertanian, dia ahli kimia, mohon maaf, pertanian. Sehingga kalau di Cina disebut Kuan Yin, itu adalah sesungguhnya Siti Sarah atau Dewi kesuburan tanah, Dewi tanaman itu ya. Itu sebenarnya adalah Dewi Sarah, aslinya begitu. Ini keteladanan itu. Dan sistem beliau menyampaikan risalah Tuhan itu yang luar biasa. Tadi malam saya hanya menyinggung patung, sebenarnya bukan begitu. Dia membuat satu skedul atau program. Beliau membuat skedul atau program. Satu persatu kerajaan dan suku didatangi, diajak diskusi. Tidak semata-mata ngomong agama. Ma'asyiral muslimin, enggak begitu. Dia datang, qaulun nuwun, assalamualaikum. Saya punya benih ini, nek jenengan kerso ini akan jadi seperti ini, metodenya tanam seperti ini, cara mupuk begini, cara nanamnya begini, cara ndangir begini. Ini cocoknya tanah ini seperti ini. Dia langsung itu suri tauladan uswatun hasanah. Bapak Ibu, ini baru satu terkait dengan kenapa beliau disebut Quran untuk menjadi uswatun hasanah. Karena beliau disebut Ibrahim itu bapak, pusat punjernya induk, sumber. Itu disebut Ibrahim itu karena dia adalah induk yang menelurkan banyak hal gitu ya.
sebutan Ibrahim itu kan bukan gelar. Ibrahim itu kan karena julukan beliau bapak bangsa. Jadi setiap suku-suku itu telah dibangun oleh beliau, membuat bendungan, sistem air kan. Jadi perilaku kemandirian yang dilakukan Nabi Ibrahim luar biasa. Itu sekilas perihal keberadaan beliau Nabi Ibrahim, kemudian dan sampai pada titik bagaimana Gulowentah putrane yang digambarkan penyembelihan hewan, mulai kemudian orang hewan ki ora duwe nalar, ora duwe ati kan gitu kan ya, sakarepe dhewe. Ning faktane padahal kuwi ora kena diapa-apane wong karepe dhewe dijak kerja sama ya ora kena, ning daginge kena dimasak, dimaem, tinggi interaksi koneksi sosial, kemaslahatan. Ya begitu aja, kalau enek wong welek ya daginge wae sing dimasak kan begitu. Kan begitu aja kan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azimu yadhkurukum wa du'u yastajibu lakum wa dzikrullahi akbar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita enggak salaman, kita langsung dilanjutkan tahlil. Harap tahlil kita tujukan kepada leluhur, kepada pendahulu-pendahulu kita. Jika yang kita mintakan mohon ampunan di hadapan Allah sudah cukup, maka sifat-sifat ampunan kembali kepada yang memohonkan. Dan kita memohon ke kelasnya apa awake dhewe orang jelas, walaupun berharap semoga jelas selamat itu nggih. Ning sing disuwunke iki wis jelas selamet. Terus kowe iki pangkatmu apa wani nyuwunke Nabi Muhammad, kepaman kan gitu. Ning kita menjalankan itu karena perintah guru, itu yang membedakan kan gitu. Kowe nek gak kron guru mromongso saya tak semoga Nabi Muhammad diampuni gundilmu. Ya memohon itu karena kita diperintah oleh guru sehingga kita bersandar. Nah,
gitu. Iki wis di luar khotbah lo ya. Mungkin sudah tutup salam toh. Kan gitu ya. Ya segera begitu dan sekali lagi semoga dalam ridho Allah kita tahlil. Semoga mendapatkan berkah berkah pangestu Guru Wasito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Daksani. Wa ila rindalah talasha. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Siratal ladzina. Wala hadrati. Lahu al-Fatihah. Ya ila hadrat Imam Ali radhiyallahu anhu bi Fatimah wa jamil rima syaikhim mahsyana wa masyaikhim fil Allahumma al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamil al-Masyayikh Masna. Allahumma al-Fatihah. Ila hadrati jami'ah ya jami'ah. Ila hadrati Allahumma al-Fatihah.